Organisasi Pergerakan Nasional. Organisasi Pergerakan Nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan Indonesia. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional ini adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Tujuan Organisasi Pergerakan Nasional. Tujuan Organisasi Pergerakan Nasional adalah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi ini menjadi satu tujuan untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya tujuan organisasi ini menjadi lebih lancar dan baik karena menuju tujuan yang sama. Pada jangka waktu tertentu, terbentuklah beberapa organisasi pergerakan nasional. Bahkan setelah organisasi tersebut lemah atau tumbang, kemudian kebangkitan muncul kembali untuk membuat organisasi pergerakan baru yang lebih kuat. Apa saja organisasi-organisasi tersebut? Berikut ini daftar organisasi-organisasi pergerakan nasional yang perlu kalian ketahui agar menghormati dan meneladani perjuangan para tokoh di dalamnya untuk melawan penjajah lebih cerdas dan strategis. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis karena penduduk pribumi sudah bisa mengenyam pendidikan, namun masih terhalang dana. Itulah yang membuat Dr. Wahidin Sudirohusodo berusaha mengumpulkan dana dengan cara propaganda keliling Pulau Jawa. Ide itu kemudian diterima oleh Dr. Sutomo yang saat itu sedang belajar di Stovia dan akhirnya pada 20 Mei 1908 ia dan rekan-rekannya mendirikan organisasi di Jakarta bernama Budi Utomo. Hari itu kemudian kita peringati sekarang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemunculan organisasi ini kemudian mengakibatkan respon dan reaksi dari Belanda. Ada yang kurang setuju dari golongan kiai, namun para bupati ternyata sangat mendukung organisasi Budi Utomo. Sarekat Islam atau sering disebut SI adalah perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Sarekat Dagang Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi yang merupakan seorang pengusaha batik dari kampung Lawean atau Polo. Latar belakang munculnya organisasi ini diawali karena ingin mengimbangi agar persaingan dapat diatasi saat menghadapi pedagang asing. Namun, pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan HOS Cokroaminoto yang beranggotakan semua kalangan masyarakat yang beragama Islam. Dari sinilah, kemudian organisasi ini mulai fokus pada masalah-masalah keagamaan. Tujuan organisasi Sarekat Islam adalah mengembangkan ekonomi Islam seperti yang dikemukakan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Organisasi ini pun semakin berkembang dan membuat Belanda khawatir karena dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Belanda. Indispartits adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ernest Eugen Parenkos Douwes-Dekker atau dikenal juga dengan nama Dr. Danudirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangkukusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau populer kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Pendiri organisasi ini kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai yang pada 25 Desember 1901 membuat Indispartits di Bandung. Organisasi ini memiliki keistimewaan karena memiliki organisasi yang memiliki usia pendek, namun anggaran dasarnya dijadikan sebagai peletak dasar politik Indonesia dengan status organisasi campur antar orang asing dan pribumi. Karena tujuan dan prinsipnya yang sangat radikal menginginkan Indonesia merdeka, maka organisasi ini ditentang oleh pemerintah Belanda. Akhirnya, pada 4 Maret 1913, organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerak nasional yang awalnya didirikan dengan nama Indische Vereniging oleh Belanda pada tahun 1908, yakni
Kasajangan Dasoripada dan RM Noto Suroto. Namun, pada tahun 1923, organisasi ini justru berjuang dari jauh untuk mempelopori kemerdekaan untuk Indonesia saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1925, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang terlibat dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangkukusumo, dan Suwardi Suryaningrat. 5. Indische Social Demokratische Vereniging atau ISDF adalah organisasi yang berdiri pada 9 Mei 1914 oleh Henk Snevliet yang merupakan anggota dari Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. ISDF merupakan organisasi yang menganut paham Marxisme. ISDF inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Partai Komunis Indonesia pada Desember 1920. Tujuan ISDF adalah membawa sosialisme di masyarakat Bumi Putra yang tidak hanya didapat oleh kepala anggota yang berasal dari Eropa. Organisasi ini juga menyebarkan paham sosial demokrat ke masyarakat India saat ini Indonesia. Populernya, ideologi kapitalisme dan liberalisme juga di Indonesia juga dipelopori oleh ISDF. 6. Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah organisasi bentukan Insinyur Soekarno pada 4 Juli 1902 yang bergerak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian, setelah Kongres 1928, anggota PNI semakin meningkat. Hal inilah yang membuat pemerintah Belanda khawatir. Akhirnya, 4 tokoh PNI yakni Soekarno, Gatot Mangkopdraja, Maskon, dan Supradinata ditangkap dan dihukum oleh Pengadilan Bandung pada 29 Desember 1929. Tujuan utama PNI adalah keinginan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Namun, berkat tertangkapnya Soekarno membuat seluruh pengikut nasionalis takut bertindak dan berangsur membubarkan diri. Sekian, terima kasih. Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan nasional yang berakar pada keagamaan yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Tujuan dari organisasi ini adalah tanggapan atas saran Budi Utomo untuk memberi pelajaran agama kepada anggotanya, sehingga membuat kelompok Muhammadiyah menjadi organisasi agama yang modern. Organisasi ini mulai bergerak dengan mendirikan sekolah agama yang modern, panti asuhan, panti jompo dan fakir miskin, sampai balai pengobatan dan rumah sakit. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mempersiapkan perlawanan terhadap dominasi asing dan pengaruh Belanda. Organisasi ini juga efektif untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia. Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia adalah organisasi yang muncul berkat titik terang pengaruh adanya Budi Utomo yang membawa dampak bagi seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Tahun 1914 kemudian berdiri perkumpulan Pesundan dengan tujuan mempertinggi derajat kesopanan, kecerdasan, dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, pada 16 Agustus 1927, dibentuklah organisasi Persatuan Minahasa di bawah pimpinan Dr. Tumbelaka dan Samratulani. Akibat adanya kesalahpahaman, kemudian berdiri pula Sarekat Celebes. Berkat semangat pemuda bangsa Indonesia saat itu membuat banyak organisasi pemuda muncul, mulai dari Sarekat Madura, Perserikatan Timor, dan Sarekat Sumatera. Organisasi pemuda di seluruh Indonesia ini berkembang berkat terbentuknya perkumpulan pemuda kedaerahan. Organisasi Kepanduan. Lahir pula organisasi Perkumpulan Kepanduan. Selain organisasi pemuda yang berupa lanjutan dari induk organisasi-organisasi asalnya, organisasi ini awalnya hanya menghimpun kelompok pemuda yang gemar olahraga saja. Organisasi yang pertama kali lahir adalah Javaanse Pathfinders, organisasi JPO pada tahun 1916 di Solo. Setelah itu lahir pula organisasi bernama Nida Indies Pathfinders Vereniging
MIPV pada tahun 1917 di kalangan anak-anak keturunan Eropa dengan selanjutnya setelah tahun 1920, organisasi kepanduan ini semakin berkembang yang mengikuti perkembangan pada nasionalisme. Taman Siswa. Taman Siswa adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Kiai Hajar Dewantara pada tahun 1922 yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan secara kultural yang diselenggarakan dengan baik. Taman Siswa menjadi tonggak penataan pengembangan pendidikan nasional untuk sampai seperti saat ini. Organisasi ini dijalankan dengan demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Organisasi ini pula lah yang meningkatkan kesadaran peran pendidikan nasional penting untuk mencapai kemerdekaan. Taman Siswa sempat mengancam pemerintah Belanda karena pencegahan terhadap jalannya pendidikan menjadi terbatas. Sejak itulah, Taman Siswa dianggap sebagai sekolah liar dan dibatasi pergerakannya. Partai Komunis Indonesia adalah organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi Sarekat Islam. Hadirnya golongan revolusioner ini membentuk SL Merah menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialisasi di Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Semaun pada Desember 1920. Hingga kemudian pada tanggal 13 November 1926, partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera. Namun, tetap bisa dikalahkan oleh kolonial Belanda. Bersamaan dengan munculnya PKI, ini juga lahir Makinas Belanda di bawah pimpinan Steflit. Pergerakan politik partai ini adalah organisasi politik radikal, sehingga keberadaannya dilarang oleh pemerintah Belanda. Namun Semaun, Darsono, dan Alin tetap diam-diam menjalankan aktivitas politik organisasi ini. Lahir karena Partai Nasional Indonesia (PNI) telah menjadi partai terlarang, sehingga tokoh-tokoh nasionalis membentuk panitia untuk membentuk partai baru pada 1 Mei 1931. Di bawah kepemimpinan Sartono, lahirlah perkumpulan baru yang bernama Partai Indonesia. Organisasi ini berharap agar pengikut PNI dulu ikut bergabung kembali. Tujuan organisasi ini adalah mencapai kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno bergabung dalam organisasi ini, pengikut Partindo pun semakin berkembang. Hal tersebut rupanya membuat pemerintah Belanda kembali was-was. Hingga akhirnya Soekarno kembali ditangkap dan dibuang ke ND pada 1 Agustus 1933. Gerakan Wanita. Gerakan wanita dipelopori oleh R.A. Kartini yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Idealisme organisasi ini kemudian dikenal dengan emansipasi wanita yang tumbuh dari lingkungan kebangsawanan Kartini. Dari sinilah Kartini mulai merealisasikan ilmu yang ia pelajari dari Barat untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Maka muncullah pergerakan dari kaum wanita Indonesia. Selain itu, ada pula sekolah keutamaan istri yang diselenggarakan oleh Raden Dwi Sartika di daerah Pasundan, dan berdiri pula organisasi kewanitaan bernama Sopa Tresna di Yogyakarta. Gerakan wanita ini kemudian semakin masif dan banyak bermunculan, seperti Aisyah dari organisasi Muhammadiyah, organisasi keutamaan istri Minangkabau di Sumatera, dan organisasi de Gorontalo, Sken Muhammadenatsen Firawin Firning di Minahasa, yang menjadi tonggak lahirnya organisasi wanita yang membantu gerakan kebangkitan nasional.